wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala 'abdika rasulika nabiyyina Muhammadin asyrafil khalifati ajama wa araba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa azkahum hasaba wa nasaba, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah. Untuk tema pengajian saya malam ini adalah Allah memuliakan orang-orang yang beriman meskipun pada awal-awalnya orang-orang tersebut mendapat penderitaan yang luar biasa. Jadi masih ada kaitannya dengan bacaan saya siang tadi, pengajian pagi tadi di sini. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah orang-orang yang terjebak dalam gua, tapi karena keimanan dan kebaikan amalnya maka Allah yaj'alahu makhraja, Allah memberi jalan keluar. Nah, ini masih ada kaitannya. Dan mohon maaf, ini pertemuan saya yang terakhir. Saya mohon maaf selama di sini barangkali ada kekhilafan baik perkataan maupun perbuatan saya yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan di hadis Riyadhus Shalihin jilid 1, ada Sahih Muslim juga ada, yaitu 3 bayi yang bisa berbicara, bayi lahir dan itu membela kehormatan orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti kan orang beriman itu betul-betul disayang oleh Allah. Lengkapnya hadis ini, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal lam yatakallam fil mahdi illa salas, Isa bin Maryam wa sahib Jurat wa sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqib. Di dunia ini tidak ada bayi yang bisa bicara ketika lahir, hanya ada 3 yang semuanya itu adalah membela kehormatan orang beriman. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Nah, tadi saya sudah request sama Ustadz kita Al-Hafidh, mohon nanti dibaca surat Maryam. Siap beliau. Kisah Isa bin Maryam yang pertama, ya. Yang kedua adalah kisah seorang waliullah, Juret. Ini terjadi pada zaman Bani Israel, yang Juret itu. Kemudian yang ketiga adalah kisah seorang bayi yang mengingatkan ibunya karena ibunya itu mengagumi seorang yang hanya berpenampilannya yang gemebyar, padahal dia itu penjahat. Dan ibunya mengagumi begitu, maka diingatkan oleh bayi itu. Bayi bisa mengingatkan ibunya. Nah, lengkapnya begini. Kalau yang kisah Maryam itu, Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jangan masih ingat, Isa tidak punya ayah. Ya, jadi tidak heran itu. Oh, Nabi Adam juga tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada Nabi Adam. Makanya kemudian kalau ada yang menuduh Maryam itu berzina dengan Yusuf An-Najran, na'udzubillahi min dzalik. Katanya kalau ilmu biologi tidak mungkin ada kelahiran kalau tidak ada persetubuhan atau bertemunya sel jantan dan betina. Jadi Maryam itu pasti berzina. Ya Allah, tidak begitu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun akan bisa terjadi. Oh, Nabi Adam juga tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa wujud Nabi Adam. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Ali Imran, nanti Ustaz tidak usah membaca yang Ali Imran, tolong yang surat Maryam saja Ustaz ya. Itu Hannah, ibunya Maryam itu kan bernazar, Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Ibu Hannah yang istrinya Pak Imron, makanya itu disebut surat Ali Imron, keluarga Imron. Jadi Imron itu mbahnya Nabi Isa. Itu berkata begini, ya Allah, kalau nanti kehamilan saya itu sudah betul-betul lahir sempurna, saya nadarkan ya Allah, anak itu nanti akan saya suruh mengabdi di Masjid Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai iblis-iblis laknatullah Israel itu. Nah, ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata kok anak saya perempuan, padahal saya sudah bernadar kalau nanti lahir anak itu nanti saya suruh mengabdi di masjid, menjadi tukang sapu, menyalakan lampu. Itu dulu belum ada PLN soalnya ya. Nah, mungkin mengisi tempat air wudhu dan sebagainya gitu. Tapi ternyata kok perempuan, ya Allah, saya melahirkan ini. Tapi gimana sudah kandung nadar? Ya wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Nah, bayi itu ya Allah saya beri nama Maryam. Akhirnya Maryam tumbuh menjadi dewasa, kira-kira seusia 20 atau 25 begitu. Allah memberitahukan lewat malaikat Jibril bahwa Maryam, kamu nanti akan punya putra. Jibril apa ya, kata orang Lamongan itu nyepo. Nyepo itu mewujudkan diri dalam bentuk laki-laki yang ganteng begitu ya. Ya. Maka kemudian Maryam berkata, siapa anda itu? Saya Jibril, utusan Allah, memberitahukan bahwa engkau akan punya anak. Loh, wong saya itu jangankan bersetubuh dengan laki-laki, saya juga belum menikah. Walam yamsasni bashar, saya tidak pernah disentuh laki-laki, kok bisa punya anak nanti wahai malaikat Jibril. Idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun. Maryam, kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, kesimpulannya Maryam hamil. Nanti dibaca oleh Ustaz Musab surat Maryam mulai dari Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, itu kisahnya di situ. Tidak saya bacakan di sini karena waktunya yang sangat terbatas. Kemudian ketika melahirkan, maka kemudian Maryam mencari tempat untuk bersandar di bawah jid'in nahlati, di bawah pohon kurma. Dan Allah memerintahkan agar kurma itu di pohonnya digetar-getarkan begini biar runtuh sedikit gitu dimakan ya. Nah, itu orang-orang kafir itu pada tanya, "Hei Maryam, ya ukhta Harun." Hei saudara Harun, panggilan untuk orang yang alim wanita itu saudara Harun. Harun itu kan saudaranya Nabi Musa. Kamu ini gimana toh? Wong setiap hari ibadah, nyapu, loh kok sekarang punya anak? Hah? Anaknya siapa ini? Memalukan kamu ini. Maka disitulah kemudian Isa yang masih bayi itu berkata, Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kaget itu orang-orang kampung. Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Atani alkitab, yang Allah nanti akan memberi saya kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan saya akan menjadi seorang nabi. Gempar. Nah, ini satu. Jadi bayi yang bisa ngomong satu, Nabi Isa membela kehormatan orang yang beriman, yaitu membela kehormatannya ibunya Maryam. Yang kedua, Juret, pakai jim, Jurej, gitu ya, bukan pakai ta. Fakana Juret rojulan abidan, fattahana saumah. Juret itu kekasih Allah, waliullah, orang yang sangat dekat, tapi tidak kelas nabi ya. Setiap hari itu pekerjaannya sholat aja, ya tentu saja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang pokok ya. Tapi nggak pernah dia itu bekerja yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, sholat. Dan suatu hari ketika dia sedang sholat itu ibunya memanggil, Juret, gitu. Yang namanya orang sholat masa kok
menjawab, ya. Diteruskan sholatnya itu sampai selesai. Nah, ibunya ini marah luar biasa. Naudzubillah ya, ibu yang satu ini di dunia nggak boleh ditiru. Marah itu. Ya Allah, anakku, kamu saya panggil sejak tadi, ibumu ini butuh pekerjaan, butuh dibantu, kok gak jawab. Itu dalam hatinya ibu itu tadi. Juret masih terus melanjutkan sholatnya itu ya, belum salam. Itu ibunya dalam hatinya berkata begitu, ya Allah Juret, kamu ini gimana, tahu ibumu ini butuh bantuan loh, kok dipanggil kok diam saja, awas kamu. Faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Lo doa kok elek ngene, ya Allah ya Rabbi, ndak boleh ya orang wanita meniru ibunya Juret. Allahumma la tumithu, ya Allah jangan kau wafatkan anak saya Juret itu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, sampai dia melihat wajahnya pelacur. Astagfirullah, ini ngomong apa? Anak kok digitukan? Tidak tahu ya sedang apa itu ibu tadi itu. Jadi ya Allah jangan wafatkan anakku sehingga dia melihat wajah pelacur dulu. Astagfirullah. Ya. In syi'tum la aftinannahu. Kalau begitu Juret ini perlu diberi pelajaran, akan saya fitnah itu. Loh kok ono ibu kok begini ya, naudzubillah min dzalik. Maka kemudian Juret itu ya melanjutkan ibadahnya dan lain-lainnya ya. Ibunya itu diam-diam menjumpai seorang pelacur di ujung kampung, diomongi gini. Sampean coba hubungan seks dengan orang itu, pengembala itu, saya hadiahi uang banyak. Dan nanti kalau sudah hamil, lahir anak, bilang sama orang-orang kampung kalau ini anaknya Juret. Astagfirullah, ini ibu apa ini? Maka kemudian ibu tadi betul melaksanakan rencananya itu. Dicarilah wanita nakal di situ, dikasih uang, suruh berhubungan seks dengan laki-laki yang nakal juga. Dan ketika sudah melahirkan, dia ngomong pada orang-orang, ini anaknya Juret gitu. Juret sih tenang aja ya. Maka kemudian orang kampung itu langsung merobohkan surau tempat sholatnya Juret itu, dibakar, Juret dipukuli, dilempari kotoran dan sebagainya, tapi Juret tenang aja, sholat aja, udah nggak peduli, saya nggak melakukan itu. Setelah salam, maka kemudian da'uni hatta usolli, coba bawa ke sini bayinya itu. Wanita yang mengaku katanya saya yang menghamili sampai kemudian melahirkan bayi, suruh ke sini, sholat 2 rakaat, kemudian fata'ana fi batnihi wa qala ya ghulam man abuka, kemudian